Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cost behavior analysis atau analisis perilaku biaya. Nah, kita akan menjelaskan beberapa konsep, mulai dari fixed cost, variable cost, dan semi variable cost, sampai dengan metode-metode, mulai dari high-low method, scatter-gram method, dan Whisper method. Di sini saya akan menjelaskan dengan sederhana supaya lebih mudah paham. Kita akan menjelaskan 7 pertanyaan. Saja pertanyaan yang pertama adalah what are fixed cost, variable cost, dan semi variable cost? And please provide an example for each. Fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap walaupun tingkat produksi yang kita buat itu tidak peduli apakah banyak atau sedikit produksi yang kita buat. Contohnya sewa gedung. Sewa gedung akan tetap sama saja meskipun kita bisa memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit produk yang kita akan buat. Nah, sementara variable cost atau yang kedua adalah variable cost, yaitu cost yang jumlahnya itu berubah. Contohnya itu seperti pabrik roti, kita membuat roti. Variabel ini akan berubah seiring berubahnya jumlah atau total produksi yang kita akan buat. Contohnya roti, semakin banyak roti yang akan kita buat, maka semakin banyak juga bahan baku yang akan kita gunakan untuk memproduksi roti tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah semi variable cost. Semi variable cost ini atau biaya campuran itu termasuk di dalamnya adalah fixed cost dan biaya yang berubah atau variable cost. Contohnya adalah listrik. Ada biaya tetap penggunaan dan ada juga biaya tambahan yang sesuai dengan penggunaan kita setiap bulan. Oke, pertanyaan yang kedua adalah what is relevant range and why is it important in cost behavior analysis? Relevant range adalah rentang aktivitas di mana perilaku biaya itu masih bisa diprediksi dengan benar. Misalnya itu gaji supervisor. Gaji supervisor itu adalah fixed cost. Tapi ketika perusahaan punya peningkatan produksi dan perusahaan memutuskan untuk harus menggunakan supervisor tambahan, maka artinya fixed cost kita berubah. Nah, dan kita memasuki rentang relevan atau relevant range yang baru, berarti fixed cost kita berubah. Nah, makanya itu sangat penting untuk memahami relevan range ini supaya analisis biaya itu tetap akurat. Pertanyaan yang ketiga adalah why is important to separate the fixed and variable components of semi variable cost? Kenapa sangat penting untuk memisahkan semi variable cost tadi menjadi fixed cost dan variable cost? Alasan yang pertama adalah budgeting yang lebih akurat. Kalau kita tahu memisahkan fixed cost dan variable cost, kita bisa membuat anggaran yang lebih akurat, yang sesuai dengan level produksi yang akan kita lakukan. Alasan yang kedua adalah cost control yang lebih efektif. Nah, dengan memisahkan dua biaya ini, manajer tahu mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan. Nah, alasan yang ketiga, ini sangat penting, itu keputusan harga yang lebih akurat. Nah, contohnya, kita punya variable cost itu adalah 500, dan fixed cost kita adalah 10 juta contohnya. Nah, harga jual kita harus di atas 500 per unit, harus di atas 500 rupiah per unit. Nah, tapi itu harus lebih tinggi, misalnya 1000 per unitnya, kita harus menjual di atas 500 rupiah. Untuk apa? Jadi
untuk mendapatkan margin yang bisa menutupi fixed cost. Oke, kita masuk di pertanyaan yang keempat, yaitu explain the Hague-Law method for separating fixed and variable cost. What are its advantage and disadvantage? Metode ini sangat sederhana atau mudah dilakukan karena caranya kita mengambil data yang dengan aktivitas paling tinggi dan yang paling rendah. Kemudian dari situ kita bisa hitung variable cost per unit. Kemudian sisanya kita anggap sebagai fixed cost. Kelebihan dari metode ini adalah kita bisa sangat mudah menggunakan metode ini. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah hasilnya bisa lebih kurang akurat karena kita hanya menggunakan dua data, yaitu yang paling tinggi dan yang paling rendah. Mungkin metode ini kurang cocok untuk keputusan yang penting. Kita masuk di pertanyaan yang kelima, yaitu how is category method used to analyze cost behavior? What are its advantage and limitation? Pada metode ini kita akan meletakkan semua biaya data ke dalam satu grafik. Kemudian menarik garis lurus terbaik, titik potong darah sumbu Y menunjukkan fixed cost, sedangkan kemiringan garis menunjukkan variable cost per unit. Metode ini digunakan untuk menganalisis perilaku. Dalam metode ini, yang dianalisis itu disebut variabel independen dan diplot pada garis vertikal yang disebut sumbu Y. Kelebihannya adalah kita bisa melihat hubungan antara biaya dan aktivitas dengan jelas, termasuk kalau ada penyimpangan, termasuk kalau ada yang menyimpang. Kekurangannya adalah sifatnya subjektif, jadi masing-masing orang akan membuat garis yang berbeda karena ini sangat subjektif. Kita masuk di pertanyaan yang keenam, yaitu what is the least squares method, regression analysis, and how does it work in the context of cost analysis? Metode yang paling akurat adalah least squares. Metode atau analisis regresi, metode ini menggunakan rumus statistik yang untuk mencari garis terbaik yang paling sesuai dengan data. Rumusnya sebagai berikut: Y sama dengan A ditambah BX. Adalah total cost-nya, A adalah fixed cost, dan B adalah variable cost per unitnya. Kemudian X itu adalah tingkat atau level aktivitas. Jadi metode ini sangat akurat, tapi metode ini biasanya dikerjakan menggunakan software seperti Excel atau software yang lain juga bisa. Ini sangat akurat. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh adalah compare to the Hague-Law method, which is better, the Hague-Law method or the least squares method? Nah, kalau kita bandingkan, memang metode Hague-Law method ini sangat sederhana, mudah dibuat. Tapi kembali lagi, mungkin metode ini tidak begitu akurat atau sangat tidak akurat. Untuk keputusan yang penting, mungkin least squares method ini sangat penting untuk digunakan karena dia lebih akurat daripada Hague-Law method. Sangat akurat karena dia menggunakan semua data dan dia lebih objektif. Jadi sebagai kesimpulan saya, memahami perilaku biaya di dalam manajemen itu sangat penting. Nah, dengan memahami fixed cost, variable cost, dan semi variable cost, dan menggunakan metode yang tepat, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih akurat.
pengendalian biaya yang lebih baik untuk menentukan harga. Nah, ini saja penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan membantu teman-teman dalam memahami tentang cost behavior analysis atau perilaku biaya. Terima kasih.